Halo teman-teman, ya seperti inilah prosesnya teman-teman. Yang tadi dia bonggolan ya, seperti ini. Saya cincang sedikit saja, habis itu saya chopper teman-teman menggunakan mesin ini. Hasilnya kalian bisa lihat sendiri. Ini dia teman-teman. Nah, ini jadi bahan mentahnya 100% ini hasil olahan cacah batang pisang ya. Nah, menggunakan mesin itu, yang mau samaan silahkan cek saja di deskripsi. Saya sudah sertakan di situ linknya. Bagaimana tadi? Ini di pagi hari teman-teman ya. Makanya saya stop untuk sore hari. Jadi saya sekali giling saja. Nah, yang untuk hari ini, yang untuk sekarang ini saya sudah campurkan ke dalam bahannya. Ini tadi batang pisangnya yang sudah dicacah itu ada di bawah teman-teman. Terus saya siram dengan air didihan cucian air beras ya. Jadi tidak dibuang air cucian air beras itu dimanfaatkan untuk pakan alternatif. Nah, jadi seperti diungkep gitu, lalu saya tumpuk, saya tutup pakai dedak padi campuran dengan dedak jagung juga teman-teman. Nah, seperti inilah hasilnya. Ini coba kita tuang ya. Ini saya akan tuang. Ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kelihatannya sangat menarik sekali ya. Nah, ada juga sisa dari makan rumahan ya. Limbah dari rumahan. Itu sisanya dicuci, habis itu dicampur dengan pakan alternatif yang mau kita olah teman-teman. Ini nutrisinya sangat tinggi sekali ya. Apalagi karbohidratnya. Itu bisa kita dapatkan dari air cucian beras. Makanya jangan dibuang. Untuk mendapatkannya sangat mudah. Tetapi manfaatnya itu sangat tinggi sekali untuk ayam teman-teman. Mungkin kalian baru pertama sekali ataupun baru tahu bagaimana manfaat dari air cucian beras itu bisa untuk membuat ayam itu beratnya menjadi maksimal ya. Artinya didapatkan secara drastis. Nanti tempo dalam waktu 1 bulan saja itu beratnya bisa nambah 4 ons teman-teman. Nah, jadi bagaimana saya implementasikan dalam video ini kalian bisa terapkan nanti di tempat kalian. Nah, semua bahan ini langsung dicampur saja seperti ini teman-teman. Ini semua bahan langsung dicampur sampai merata. Nah, untuk pembesaran usia 2 bulan sampai 3 bulan, 3 bulan kita sudah memasuki proses panen teman-teman. Itu kita memanfaatkan karbohidrat yang sangat tinggi ya, dibarengi dengan protein juga. Makanya di sini itu penuh dengan karbohidrat teman-teman. Begitu juga dengan protein. Itu kalau karbohidratnya terdapat di air cucian beras sangat tinggi sekali ya. Nanti kalau air cucian beras itu kalian endapkan, maka akan terjadi penggumpalan putih-putih itu di bawah. Nah, itulah yang berkarbohidrat sangat tinggi sekali teman-teman. Makanya jangan dibuang. Setelah nonton video ini, begitu kalian cuci beras untuk masak nasi ya, nah itu airnya jangan dibuang, langsung dimanfaatkan untuk pembesaran ya, ataupun pembuatan pakan alternatif. Fungsinya untuk pembesaran ayam kampung. Itu sangat drastis sekali, nanti tubuhnya langsung sangat padat, dagingnya itu sangat padat, pembentukan ototnya itu sangat cepat ya. Bagaimana kalau kalian lihat misalnya ada orang nge-gym ya, ada orang nge-gym ataupun pembesaran ototnya, itu pasti mereka akan meninggikan karbohidratnya, karbo. Nah, ini coba ya. Ini sepertinya sudah merata. Saatnya kita akan berikan ke ayamnya teman-teman. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini yang untuk nanti sore teman-teman. Saya sudah sekalian chopper di pagi hari, sekali chopper saja ya. Jadi untuk sorenya ini, tapi harus sudah diperas ya. Ini juga sudah saya peras tadi. Nah, ini harus diperas airnya dan dibuang karena itu mengandung tanin. Nah, ini saya angin-anginkan saja, nanti sore saya tinggal aduk lagi, saya racik seperti yang ini tadi. Nah, ini untuk nanti sore teman-teman. Nah, ini untuk sekarang. Oke, sekarang kita akan coba berikan makan kepada ayamnya. Usia ayam ini sudah 3 bulan dan ini masa proses penjualan ya. Artinya sudah bisa dijual karena beratnya sudah 1 kilogram lebih semuanya. 12, 13. Nah. Kita akan berikannya di dalam teman-teman ya. Terlebih dahulu tempat makannya sudah kita bersihkan teman-teman. Jadi terhindar dari kotoran agar tidak ada bakteri ya termakan sama mereka. Tuh. Kalian bisa lihat sendiri bagaimana keagresifan ayam ini untuk menikmati pakan alternatif yang kita buat. Kalian bisa coba sendiri ya teman-teman untuk menerapkannya di rumah, di tempat kalian, bagaimana pakan alternatif ini bermanfaat sekali untuk ayam kampung kita. Nah, karena apa? Di situ karbohidrat yang seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman, itu sangat tinggi sekali ya karbohidrat yang terdapat di dalam pakan alternatif yang kita buat ini. Nah, mereka sangat antusias sekali. Kalian bisa lihat sendiri juga pertumbuhan bulu mereka dan ini ya, tubuh mereka itu sangat gempol sekali nih. Nih. Pembentukan tubuhnya itu terjadi besar ya, karena protein, begitu juga karbohidrat yang kita berikan sudah tercukupi.
teman-teman. Nah, bisa lihat sendiri ya teman-teman ya, begitu agresifnya. Nah, bagi teman-teman yang baru memulai, silahkan lihat video-video saya sebelumnya ataupun video-video lama saya. Saya di situ menerapkan kepada kalian untuk peternakan ayam kampung ini, khususnya nanti untuk perawatan DOC ya. Kalian harus bisa perhatikan bagaimana kehangatan tubuh ayam itu. Atau nanti sekitar 1 minggu lagi saya akan memproduksi video khusus untuk perawatan anak DOC. Sampai nanti, misalnya kalian mempunyai ayam sekitar 100 ekor. Nah, itu kita yang loyalitas ataupun yang lumrah kita rasa mati hanya sekitar 5 ekor teman-teman. Jangan lupa udut. Nah, jangan lupa udut teman-teman. Bagi yang udut ya, kalau tidak ya tidak apa-apa. Jadi kalau 100 ekor itu skalanya untuk pembesaran ayam kampung, misalnya kalian punya anak ayam 100 ekor ataupun anak DOC 100 ekor, itu yang kita lumrahkan ataupun yang layak hanya mati sekitar 5 ekor saja. Lebih dari itu kita sudah ada penanganan yang salah. Artinya di dalam dunia peternakan itu tujuan kita adalah proses panennya. Sehingga nanti pada saat proses panen kita tidak merugi teman-teman. Dari apa yang kita keluarkan biaya, begitu juga waktu. Karena waktu yang kita keluarkan itu sekitar 3 bulan 1 minggu. Jadi begitu kita keluarkan waktu yang 3 bulan 1 minggu itu, kita memiliki ada sekitar 3 bulan, berarti 3 kali pembagian gaji ya. Kalau kita hitung dari dalam penggajian karyawan ya. Nah, misalnya kalian bekerja, kalian memposisikan kalau saya bekerja kepada orang ataupun di kantor atau di perusahaan, 3 bulan itu 3 kali gajian. Nah, jadi hitungannya di peternakan ini kalian harus bisa juga untuk mengkalkulasikan pendapatan kalian itu per bulan. Karena ini bisa di setel teman-teman. Walaupun masa panennya itu sekitar 3 bulan sekali, tetapi kita buat metodenya bisa 3 minggu sekali. Ada yang mau gajian sekitar 2 minggu sekali boleh, 1 bulan sekali boleh, karena itu dari usia anak ayamnya sendiri. Kalian itu membuat metode peternakan berjenjang namanya, usianya berjenjang. Jadi dari apa yang kita sampaikan melalui praktek-praktek video ini, saya harap kalian bisa terapkan. Nah, skala 1 ekor itu bisa menghasilkan sekitar 30.000 per ekor untuk proses keuntungan ya. Jadi artinya anak ayamnya itu beli. Kalau misalnya kalian punya sendiri itu lebih bagus lagi. Mempunyai mesin penetas yang lebih besar ya, artinya bisa kapasitas 100, itu sangat bagus sekali teman-teman. Makanya metode-metode tahapan-tahapan dalam proses pembesaran ayam kampung ini tergantung dari kalian juga. Mau dibawa kemana tingkat keberhasilannya itu. Nah, yang ini udah ludes teman-teman. Yang ini udah ludes, coba kita tambah lagi. Saya memberikan makan memang seperti itu teman-teman. Itu hanya sekitar 2 kali saja satu hari ya, pagi dan sore. Tetapi pada saat saya memberi makan itu betul-betul kenyang. Artinya tembolok mereka betul-betul penuh. Kalau selagi mereka masih mau ya saya kasih terus. Seperti itu metode peternakan di tempat saya ini. Makanya tidak heran pada saat usia 3 bulan, seperti sekarang ini kondisinya, ini sudah 1 kilogram semua, 1 kilogram ke atas. Bahkan ada yang 1,4 gitu, 1,3. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Sekarang ini proses kita untuk bagaimana penerapan yang saya berikan kepada ayam ini. Nah, ini kalian lihat temboloknya sudah sangat penuh sekali ya. Tetapi saya masih biarkan. Selagi masih mereka mau makan, silakan. Saya biarkan terus. Nanti kalau sudah agak berkurang patok-patoknya, hanya mereka tinggal ceker-ceker, makanannya diusik-usik, diceker, dipilah-pilah pakai paruhnya, itu sudah tandanya mereka kenyang teman-teman. Barulah kita angkat. Seperti ini sudah mulai ceker, sudah memilah-milah, sudah mulai dia memilih-milih. Artinya dapat jagung bonggolan. Ini kan ada jagung gilingnya teman-teman. Nah, jadi mereka itu kalau sudah mulai kusik-kusik seperti itu, artinya ini sudah kenyang. Nah, seperti ini saya perhatikan ya. Nah, ini temboloknya sudah penuh teman-teman. Nah, dia sudah mulai pilih-pilih, tidak seagresif yang seperti awal. Kalau agresif awal itu pertama langsung lahap, langsung dipatokin saja semuanya. Nah, kalau sudah kondisi seperti ini, mereka sudah mulai pilah-pilah. Itu tandanya tembolok mereka sudah mulai penuh. Tetapi belum saya angkat, saya biarkan dulu sejenak. Jadi teknik untuk memberikan makan itu juga ada teman-teman. Jadi tidak asal-asalan begitu kasih makan bisa ditinggal, karena ini kan pendapatan kita. Artinya kita serius di dalam bidang peternakan ayam kampung ini. Jadi secara spesifik, secara detail saya akan sampaikan dalam video ini. Proses untuk pemberian makannya juga, bukan hasil pakannya juga ya, bukan fermentasinya juga yang menunjang, tetapi bagaimana teknik untuk memberikan makannya juga itu harus diperhatikan. Nah, nanti sekalian kalau kondisi seperti ini kita sekalian memperhatikan teman-teman. Adakah ayam yang tidak makan atau ayam hanya
melihat temannya, dia nafsu karena makan ini karena bisa melihat temannya juga, hanya supaya rame gitu ya. Artinya ada nanti suatu virus yang tidak menjangkit ya, artinya sudah merusak organ mereka, itu mereka nanti akan susah untuk makan. Nah itu ada penanganannya juga. Kalau misalnya kalian mengalami kendala seperti itu, buat ayam yang susah makan, nanti kalian bisa terapkan untuk jamunya. Jamunya juga sudah saya sampaikan dalam video-video sebelumnya. Saya sudah buat video panjang. Kalian bukan untuk membeli produk saya tidak ada membuat produk untuk jamu untuk dijual ya. Artinya kalian buat sendiri di tempat kalian, itu sangat mudah sekali, terdiri dari 5 bahan. Saya sudah praktekkan di video-video panjang sebelumnya, makanya kalian aktif. Dalam channel Jari Pelawi ini saya mengedukasi, setiap hari saya upload jam 8 malam ya, untuk video panjang. Jadi luangkan waktunya untuk setiap hari menonton, penambahan ilmu, kita sharing di sini. Apa kendala kalian, saya akan membangun komunitas yang bisa berinteraksi. Ya, kalau di YouTube ini kita interaksinya melalui kolom komentar. Untuk kedepannya nanti kita akan buat teknisnya, apakah nanti saya akan buat grup di dalam aplikasi hijau. Nah, itu saya nanti akan kedepannya buat prospek lebih bagus lagi agar komunitas kita lebih akrab ya. Agar komunitas kita lebih terpantau, bisa saling tanya jawab, bisa saling berdiskusi, bisa sharing. Nah, itu lebih bagus lagi saya rasa teman-teman. Kita bisa lebih kompak lagi. Jadi kalau ada pun nanti narasi-narasi hoax yang kalian tidak mengerti ataupun berupaya untuk mencari pembenaran, kita bisa saling tanya jawab di komunitas itu. Nah, ada rencana saya untuk beberapa video ke depan, itu saya akan membangun komunitas, tentunya nanti supaya interaksinya lebih aktif lagi ya. Saya akan membangun komunitas itu di aplikasi hijau ataupun di WA ya. Saya menyebutnya aplikasi hijau. Nah, ini teman-teman. Apa kendala kalian? Silahkan tumpahkan saja di kolom komentar. Jika ada yang mau bertanya mengenai perkembangan proses yang tumbuh kembang ayam kampung ini menjadi lebih baik, silakan tanyakan saja di kolom komentar. Nah, ini saya masih sor terus, di situ sudah habis, saya tumpahkan terus di situ. Nah, mereka masih agresif ya. Nih, mereka masih agresif, saya akan kasih terus teman-teman. Karena pakan yang kita buat ini memang betul-betul mereka sangat nikmati ya. Mereka suka, mereka sangat nikmatin, dan nutrisinya di sini tinggi. Kita prioritas kalau sudah seperti ini usia 3 bulanan ataupun 2 bulan ke atas, itu sudah kita prioritaskan karbohidrat sama proteinnya teman-teman. Nah, ayam kita sehat-sehat karena menggunakan jamu itu tadi. 4 hari sekali saya mencampur jamu itu ke pakannya. Saya di sini di dalam kandang ini, ukuran kandang kita tidak terlalu besar teman-teman, hanya 1 kali 2 meter saja. Nanti di sini kapasitasnya 100 ekor ayam. Ini saya akan pindah karena sudah proses panen ya. Nanti saya akan masukkan lagi di sini 100 ekor untuk anak DOC-nya. Bagaimana nanti proses dari awal sampai nanti proses pembesaran, saya akan tetap upload di dalam video update kepada kalian agar menjadi pembelajaran kepada kalian. Pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan ataupun yang saya terapkan di dalam dunia peternakan Jari Pelawi ini, itu bisa saya sharingkan kepada kalian. Jadi pengalaman juga kepada kalian teman-teman. Nih, ini ayam diminati, salah satu ciri-ciri ayam yang diminati oleh di pasar. Karena bulunya itu bagus ya, mengkilap. Tuh teman-teman, bulunya bagus, kakinya rata-rata kuning. Kuning ini menandakan bahwasanya ayam ini yang diminati oleh pasar ya, artinya konsumen. Saya juga tidak tahu kenapa, yang penting yang jelas memang kaki kuning itu banyak yang incar. Saya rasa sih sama aja sih kualitas dagingnya, kalau sama kaki yang hitam, kaki yang putih. Tetapi bangsa pasar memang menyukai kaki yang kuning katanya, ya sudah tidak ada masalah. Itu yang bongsor tuh. Karena dari kecil dia agresif makan ya, jadi dia badannya kelihatan besar. Dia besar. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri ya, postur-postur tubuh badannya ini gempol-gempol semua teman-teman. Tuh. Padat-padat semua dia. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Jangan lupa like untuk video ini, berikan komentar kalian, subscribe bagi yang belum. Semangat terus dalam dunia peternakan kampungnya. Salam kasih dari Jari Pelawi.